Kemudian hadapi orang yang berpikir kecil dengan pikiran besar. Ya, orang yang berpikir, Sylvester Stallone itu cita-citanya mau jadi bintang film. Dia luar biasa mau jadi bintang film, pengen mau jadi bintang film, tapi faktanya dia nggak pernah diterima untuk jadi pemain film. Selalu ditolak dalam semua audisinya, dia selalu ditolak, nggak masuk gitu. Pernah dipanggil karena kasihan, habis itu nggak dipakai lagi. Tapi dia pengen jadi bintang film. Kemudian pencuri impian salah satu yang terbesar adalah istrinya dulu ya, dia bilang istrinya itu. Jadi istrinya bilang, udah kamu nggak usah mimpi jadi bintang film, udah kerja aja biasa seperti yang lain. Tapi si Sylvester Stallone tetap saya harus jadi bintang film. Sampai akhirnya istrinya meninggalkan, kemudian dia hanya berdua dengan anjingnya, ya waktu dia punya seekor anjing, gak punya duit sama sekali, benar-benar gak punya duit, akhirnya dia harus merelakan anjingnya dia jual. Dia sampai harus menjual anjingnya supaya dia bisa bertahan hidup. Terus dia mikir, terus dia nonton satu pertandingan tinju waktu itu, Muhammad Ali melawan siapa ya. Begitu nonton pertandingan tinju, dia langsung keidean satu film ya, satu skrip di pikirannya dia, kemudian dia langsung tuliskan itu sampai selesai. Dan akhirnya dia menawarkan, meskipun dapat penolakan, akhirnya dia bisa menjadi aktor di film itu. Jadi cita-citanya jadi aktor bisa di filmnya Rocky Balboa waktu itu ya. Dan itu adalah awal kesuksesan Sylvester Stallone. Kalau dia mendengarkan suara orang-orang di sekelilingnya dan dia mengikuti apa kata mereka, ya mungkin sekarang Sylvester Stallone nggak akan jadi sesukses sekarang. Jadi teman-teman, kita perlu hati-hati mendengarkan orang di sekeliling kita ya. Hadapi orang yang berpikir kecil dan pikiran besar. Kalau kita ladeni orang yang berpikir kecil, ya pada akhirnya kita akan menjadi seperti mereka. Jadi jangan ladeni orang yang berpikir kecil. Orang hebat, Agnes Monica, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, itu masing-masing punya hatersnya, punya loversnya. Orang sehebat mereka aja, banyak orang yang nggak suka juga. Jadi kita apalagi nanti ya. Jadi jangan mundur ketika ada orang yang berpikir kecil, ngomongin dan sebagainya. Meladeni orang yang berpikir kecil membuat pikiran kita seperti mereka. Sadari bahwa akan ada orang-orang yang berkata negatif tentang Anda, ini adalah bukti kita bertumbuh. Jadi kalau kita biasa-biasa, orang nggak akan komen. Begitu kita kelihatan beda, orang mulai komen. Ya, saya kemarin wawancara teman saya dulu di salah satu panti asuhan di Purwokerto di Jawa Tengah. Saya wawancara dia karena kita dulu sama-sama di panti asuhan ya. Kemudian dia bisa tumbuh luar biasa dan sekarang bisa S2 di Jerman. S2 di Jerman. Berawal dari panti, kemudian S2 di Jerman. Saya tanya ke dia, ya, ketika dia mempersiapkan diri ke Jerman, dia masih kerja seperti biasa nih. Kerja biasa, jam 7 dia ambil kursus bahasa Jerman selama 1 jam 2 jam setiap hari gitu. Dia posting tentang Jerman, kemudian kawannya dia bilang, aduh kalau mimpi jangan ketinggian dong, nanti kalau nggak kecapai jatuh sakit loh. Banyak orang yang ngomong begitu ya, tapi dia cuekin aja gitu, karena ya mereka nggak tahu apa yang kita lakukan ya. Dan akhirnya dia bisa membuktikan dengan perjuangan luar biasa, akhirnya bisa S2 di Jerman. Ya sampai saat ini. Ingat bahwa orang yang berpikir kecil akan memiliki masa depan yang kecil. Ubah marah kita menjadi simpati terhadap mereka. Aduh, kasihan ya kalau mereka berpikir begitu terus, hidup mereka nggak akan berubah. Jadi kalau ada orang yang komen negatif tentang usaha kita, jangan terlalu dipikirkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa tekan like dan komen di bawah. Dan supaya Anda terus mendapatkan motivasi, inspirasi, dan tips seputar pengembangan diri, pastikan Anda subscribe di channel ini dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dahsyat luar biasa.